saudara yang di tempat ini maupun saudara yang mengikuti lewat live streaming daripada gereja ini. Saya bersyukur kita boleh ada di hari ini, di minggu yang terakhir di bulan Maret ya. Saya yakin sesuai dengan tema yang kita angkat di tempat ini, yaitu tahun kemenangan. Saudara sudah mulai merasakan itu tahun kemenangan itu seperti apa ya. Ada yang berkata, Pak, tahun kemenangan ini kayaknya ngeri-ngeri ya. Karena orang berpikir tahun kemenangan itu tahun di mana mereka bisa mengalami banyak kenyamanan, banyak ketenangan. Tapi ternyata tahun kemenangan kali ini, waduh, belum pernah kami alami. Ada banyak pribadi-pribadi yang kalau saya mendengar dari sharing-sharing di Komsel, saya berkata, Tuhan, memang betul tahun kemenangan. Kenapa saudara? Karena saya mendengar, saya juga menyaksikan sendiri. Di awal-awal tahun ini, banyak umat-umat Tuhan di tempat ini secara khusus yang mengalami banyak masalah saudara. Ada banyak pergumulan yang terjadi, baik di dalam kesehatan, banyak yang kena Omikron ya. Masalah ekonomi, aduh, mereka bilang di dalam bulan-bulan ini, kali ini saya boleh pakai lah, walaupun sebenarnya tidak boleh pakai istilah ini dalam anak Tuhan. Mereka bilang parah-parah katanya. Dan yang berikut, mungkin masalah keluarga, masalah anak-anak yang sudah sulit untuk diatur saudara. Wah tidak gampang, apalagi masuk metaverse begini saudara. Ini belum saudara, kalau ketika masuk metaverse, lebih ngeri lagi. Saya melihat gambaran daripada metaverse ini. Semua ada potensi dan peluang untuk akhirnya memiliki kehidupan yang menyimpang saudara. Anak-anak kita apalagi saudara, anak-anak yang sangat-sangat suka dengan perkembangan. Pasti semua akan masuk ke metaverse. Makanya saat-saat ini gereja-gereja juga mulai masuk ke media ini atau ke aplikasi ini lebih tepatnya. Atau ke dunia ini. Mungkin ada yang di tempat ini yang tanya-tanya, Pak, itu jenis makanan apa lagi itu metaverse itu? Ini sudah viral ya. Metaverse ini bicara tentang satu kondisi keadaan di mana hal yang nyata ini dibawa ke alam yang sebetulnya tidak nyata. Tetapi akhirnya mereka akan buat alam yang tidak nyata itu menjadi kenyataan, saudara. Saudara bingung ya? Alam yang nyata dibawa ke tidak nyata. Dan mereka berusaha berjuang bagaimana alam yang tidak nyata ini kita anggap sebagai nyata, saudara. Dan berbagai masalah pasti akan muncul, saudara. Saya tidak berbahas ini secara khusus, tapi saya hanya mengambil ini sebagai suatu kesiapan bagi kita bahwa ini loh dunia ini. Ini loh dunia yang sudah betul-betul menuju kepada kehancuran. Sehingga lagu tadi betul-betul menginspirasi kita bahwa sampai satu titik kita mau berkata bahwa yang kuingini hanya Tuhan saja. Hanya Yesus saja. Katakan amin saudara. Karena pada akhirnya apa yang pada akhirnya kita inginkan, kita sudah dapatkan, tapi ternyata itu tidak memuaskan kita. Apalagi sesuatu yang kita sudah usahakan selama mungkin berpuluh-puluh tahun, akhirnya rontok dalam waktu yang sangat singkat, saudara. Sehingga kita akan bisa sepakat bahwa betul-betul semuanya akan tergoncangkan. Sehingga kalau harapan kita hanya kepada apa yang kita inginkan, yang juga diinginkan oleh banyak orang, harapan kita akan jadi harapan yang sia-sia, betul. Oleh sebab itu mari sama-sama saudara, sekali lagi tetap imani tahun ini tahun kemenangan. Bilang sama-sama dengan saya, tahun ini tahun berkemenangan. Sekali lagi tahun ini tahun kemenangan. Lebih dahsyat lagi tahun ini tahun kemenangan. Bicara kepada masalahmu, tahun ini tahun kemenanganku. Amin.
Karena seperti itulah keadaannya. Sudah masalah yang banyak, masih saja dengan sikap yang nggak ada pengharapan. Oh kasihan, oh kasihan. Masih dengan kata-kata yang ya mengasihani diri, masih dengan kata-kata yang melemahkan sebetulnya hidup kita. Justru dalam keadaan yang masalah lebih banyak yang kalian alami, yang kita semua alami, kita harus lebih keras lagi berkata, tetap saya lebih daripada pemenang. Amin. Tetap kita harus berkatakan kepada masalah kita, saya pemenang. Karena ini yang akan membangkitkan roh kita, saudara. Ini akan membangkitkan semangat kita. Oleh sebab itu, saudara, saya akan lanjutkan kembali khotbah yang kita sudah pelajari selama beberapa minggu, bahkan sudah sebulan lebih, saudara, kita bahas tentang hal ini. Kita belajar tentang jemaat yang berkemenangan. Dan jemaat yang berkemenangan ini kita ambil dalam kitab Wahyu, saudara. Sekarang kita sudah ada dalam jemaat yang ke-6, saudara. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Wahyu 3 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Kita akan belajar bersama-sama satu jemaat lagi dalam Alkitab yang dicatat oleh Tuhan sendiri sebagai jemaat yang berkemenangan, saudara. Ini jemaat yang berkemenangan, saudara. Jemaat yang berkemenangan ini bukan karena namanya, tetapi karena orang-orang yang ada di dalamnya, saudara. Karena untuk apa kita memiliki nama yang hebat? Misalkan begini, namanya apa ya? Namanya misalkan jemaat yang kuat, tapi isinya jemaat yang noe semua, saudara. Jadi bukan itu, saudara. Ya ini mungkin jadi iman saja, tetapi ini bukan hanya persoalan namanya, tapi ciri-ciri, karakteristik daripada jemaat itu, saudara. Sehingga kalau benar kita berkata bahwa ini jemaat Petra, berarti jemaat yang kuat. Jemaat Batu Karang. Kalau saudara tahu Batu Karang, ini jemaat yang kuat, jemaat yang tidak bisa tergoyahkan dengan apapun juga. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama, di sini disebutkan jemaat yang berkemenangan. Yang kita dapat pelajari hari ini adalah jemaat di Philadelphia, saudara. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-13, saudara perhatikan di Alkitab saudara, saya membaca bagi kita semua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku. Dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sampai di sana bacaan firman Tuhan kita, saudara. Kita belajar bersama-sama dari jemaat Philadelphia ini
yaitu jemaat yang berkemenangan. Dalam artian disebutkan bahwa jemaat yang menang dalam ketekunan menantikan Kristus. Jemaat inilah jemaat yang menang dalam ketekunan. Jemaat yang menang dalam hal bertekun. Kalau kita pelajari tentang arti daripada ketekunan ini, saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tekun ini berarti bekerja keras. Selain bekerja keras, kata tekun berarti bersungguh-sungguh dan rajin, saudara. Jadi kategori atau ciri-ciri orang atau arti daripada bertekun ini bekerja keras. Kalau orang tidak bekerja keras, dia bukan tekun, saudara. Bersungguh-sungguh. Kalau saudara tidak pernah belajar yang namanya bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, engkau belum bertekun. Dan yang berikut dikatakan, kalau engkau belum rajin, engkau belum bisa dikatakan bertekun. Selanjutnya, kalau kita mempelajari dalam Alkitab, pemakaian kata tekun atau ketekunan dalam Alkitab, saudara bisa lihat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Di sana disebutkan begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada banyak terjemahan yang mengartikan tentang kata-kata di awal juga berbicara tentang atau ada keterkaitan penting dengan bertekun. Bertekun dalam pengharapan, bertekun dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Dan arti ini dikatakan bahwa di dalam Alkitab berusaha dengan sepenuh hati. Bukan hanya berusaha dengan sepenuh hati, bersungguh-sungguh. Dan bahkan bukannya bersungguh-sungguh, berkemauan kuat untuk mewujudkan apa yang diharapkan, saudara. Misalkan jawaban doa, dikatakan bahwa bersungguh-sungguh berdoa, berkemauan kuat untuk menantikan apa yang didoakan. Itu artinya bertekun, saudara. Kalau saudara melihat di dalam bacaan yang lain tentang ketekunan ini, orang yang tekunlah yang akan menghasilkan buah dan menikmati upah. Kalau orang tidak bertekun, tidak mungkin menghasilkan buah, saudara. Ketekunan itu hanya bisa dihasilkan atau akan menghasilkan buah kalau ketekunan itu dilakukan terus-menerus, saudara. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa? Apa yang dijanjikan itu. Jadi kita semua memerlukan ketekunan untuk apa? Memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Demikian penting tentang ketekunan ini. Sehingga Tuhan perlu mencatat ketekunan ini. Tuhan perlu mencatat sifat bertekun yang dimiliki oleh orang Philadelphia ini. Atau jemaat Philadelphia ini. Tuhan tidak catat yang lain. Tuhan catat tentang ketekunan mereka. Karena ketekunan ini ternyata yang akan membawa kita bisa sampai mencapai apa yang dijanjikan Tuhan. Dan yang berikut, saudara. Saudara perhatikan lagi di ayat yang lain. Dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Kita akan bisa juga menemukan di sana tentang ketekunan itu pasti akan bisa membawa kita untuk menghasilkan buah dan menerima upah. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 15 berkata, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan, saudara. Jadi buah itu sekali lagi hanya dihasilkan di dalam ketekunan. Tidak akan mungkin ada buah di dalam suatu proses yang biasa, saudara. Harus dalam proses yang bertekun. Seperti buah-buah yang ada ya, yang kita tanam. Ada proses-proses dia mengalami musim-musim yang berbeda, saudara. Tetapi namanya satu pohon
itu akan menghasilkan buah. Tidak melihat kondisi apapun, saudara. Dia akan lewati apapun dan kita akan lihat memang buahnya itu benar-benar buah yang kita bisa nikmati dengan baik. Mari kita lihat bersama-sama. Jadi itu arti daripada ketekunan. Demikian penting ketekunan ini sehingga Tuhan perlu catat ketekunan mereka. Saya percaya bahwa setiap ketekunan kita pun dicatat oleh Tuhan. Hari-hari ini dengan masalah apapun yang kau alami dan engkau bertekun, saya percaya Tuhan catat itu, saudara. Ada banyak orang yang mungkin sepertinya menghambat engkau. Ada banyak orang-orang sepertinya mempertanyakan engkau, mungkin membuat engkau atau mempengaruhi engkau untuk engkau berhenti. Tapi saya percaya bahwa ketika kita adalah orang-orang yang mengerti tentang prinsip ketekunan dalam Tuhan ini, kita akan menjadi orang-orang yang akan terus bangkit di dalam ketekunan ini. Mari sama-sama kita lihat, saudara. Kita melihat bukti-bukti bahwa jemaat ini adalah jemaat yang bertekun, saudara. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, kita menemukan ada catatan-catatan yang penting yang Tuhan sampaikan di sana. Dikatakan bahwa begini, saudara. Kalau saudara melihat di ayat yang ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Garis bawahi kalimat ini, kekuatanmu tidak seberapa. Jemaat ini dikatakan bahwa kalau saya mempelajari latar belakang daripada jemaat Philadelphia, ini jemaat yang ada di daerah yang dikatakan bahwa sering terjadi gempa, saudara. Saking sering terjadi gempa, mereka udah terbiasa mengungsi, itu terbiasa, saudara. Keluar dari daerah itu terbiasa. Tapi mari kita lihat bersama-sama bahwa dengan berbagai macam masalah yang diakibatkan oleh karena bencana itu, sebetulnya sudah tergambar bahwa mereka adalah orang-orang yang bukan hebat sebetulnya. Tapi mereka adalah orang-orang yang Alkitab mencatat langsung terekspos kekuatan mereka tidak seberapa sebetulnya menghadapi berbagai macam masalah, penderitaan, musibah. Sama seperti mungkin saudara. Ini bicara tentang jemaat Philadelphia, lu jemaat yang kecil, saudara. Sudah jemaat yang kecil, jemaat yang juga banyak masalahnya. Masalahnya bukan cuma masalah tekanan dalam iman, tapi masalah tadi gempa pasti merusak banyak hal. Mungkin usaha yang lagi dibangun bisa hancur dalam seketika. Jadi betul-betul tergambar ketidakmampuan mereka, saudara. Lewat masalah-masalah terekspos bahwa jemaat ini jemaat yang tidak mampu. Dan karenanya tergambar juga kebergantungan mereka kepada Tuhan. Saking mereka dikatakan tidak mampu, tidak punya kemampuan yang cukup, mereka juga orang-orang yang sadar diri, mereka tidak punya kemampuan, jadi mereka adalah orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang yang bertekun, orang yang berkemauan kuat, orang yang sepenuh hati mencari Tuhan, saudara. Ini jemaat yang dikatakan bahwa bertekun mencari Tuhan. Karena mereka sadar ketidakmampuan mereka. Berapa banyak dari antara kita, saudara, yang baru ada hal-hal sedikit yang lebih, kita sudah merasa kita sudah hebat, saudara. Tapi biarlah kita berkaca dari jemaat ini. Tuhan senang dengan orang-orang yang di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya, saudara. Di hadapan Tuhan kita merasa kita tidak sanggup melakukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu. Makanya Tuhan pernah berkata bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang punya kerajaan sorga. Sebenarnya miskin ini bukan miskin secara materi, tetapi bicara tentang kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan catat tentang ketekunan mereka? Karena dalam ketekunan mereka menunjukkan bahwa apa?
Mereka bertekun mencari Tuhan. Karena mereka tahu kekuatan mereka tidak seberapa, saudara. Siap pastikan hari ini. Sebetulnya Tuhan sudah mengekspos semua kekurangan-kekurangan kita. Tuhan sudah mengekspos semua kelemahan kita. Lewat pandemi ini, terekspos semua kelemahan. Pengusaha hebat pun terekspos kelemahan dia. Siapapun lewat pandemi ini sudah terekspos kelemahannya. Sehingga harusnya ketika tahu kita adalah orang yang lemah, harus bertekun untuk mencari Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Sudah tahu lemah, masih lagi masih tetap mau mengandalkan kekuatan lagi. Wah, ini namanya konyol, saudara. Saya bersyukur saya bisa, walaupun terus belajar, saudara. Karena ada waktu-waktu di mana memang ketika kita melihat ada satu keberhasilan sedikit, mungkin kita mulai tidak tepuk dada, mungkin ketepuk dada kan terlalu sombong banget ya. Mungkin tidak tepuk dada tapi berpikir bahwa beta bisa juga. Ya, dengan keberhasilan sedikit kita sudah mulai mantap juga. Bolehlah kalau kita belum orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin kita tidak mengerti. Tapi kalau kita yang mengerti seperti Alkitab berkata, Tuhanlah yang memberikan hikmat dan kekuatan untuk kita bisa menyelesaikan itu, untuk melakukan itu. Kalau kita tahu tentang prinsip ini, semua dari Tuhan, oleh Tuhan dan bagi Tuhan, kita tidak akan pernah mencuri kemuliaan Tuhan di balik dari setiap keberhasilan yang kita alami. Malah kita terus merasa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Ini jemaat Philadelphia dikatakan bahwa mereka adalah jemaat-jemaat yang bertekun mencari Tuhan. Kekuatan mereka tidak seberapa, mereka sadar. Karena itu mereka mencari dan menantikan Tuhan. Ini yang kita bisa lihat, saudara, dari jemaat ini. Kenapa Tuhan mencatat tentang ketekunan mereka? Karena mereka memiliki ketekunan dalam hal mencari Tuhan. Karena sadar bahwa kekuatan mereka tidak seberapa. Saya percaya bahwa tahun kemenangan adalah milik daripada orang-orang yang mengerti kekuatan mereka tidak seberapa. Sebab itu mendorong mereka untuk mencari Tuhan. Mendorong mereka untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mendorong mereka untuk berketetapan hati. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan suka orang-orang jenis ini, saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Harusnya dalam semua permasalahan yang kita alami, sudah menyadarkan kita bahwa, hei, kamu gak bisa buat apa-apa. Yang kamu butuhkan adalah Tuhan. Yang kamu perlukan hari ini adalah Tuhan. Bergantung ke Tuhan. Mungkin ada hal-hal tertentu di mana Tuhan mau kita menjadi orang yang makin hari makin bertumbuh dewasa. Tapi dalam hal kebergantungan kepada Tuhan, Tuhan mau kita tetap dengan polos menjadi pribadi-pribadi yang bergantung kepada Dia. Amin. Itu jemaat Philadelphia dan berikut. Kenapa Tuhan mencatat yang namanya ketekunan mereka? Alkitab juga mencatat bahwa mereka adalah jemaat-jemaat yang Alkitab mencatat sampai 2 kali, saudara. Dikatakan bahwa kalau dalam ayat yang ke-8 bagian yang akhir, dikatakan aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku. Saudara bisa lihat lagi di bawah, saudara. Ayat yang ke-10 bagian A. Karena engkau menuruti firmanku. 2 kali jemaat ini dicatat sebagai jemaat yang bertekun untuk mentaati firman Tuhan. Mentaati Tuhan. Dalam kasus ketaatan di sini, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa ketaatan mereka untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi juga ketaatan mereka adalah ketaatan untuk tetap memberitakan Injil, saudara. Ada waktu-waktu di mana mereka dihadang dengan berbagai masalah untuk jangan lagi untuk hidup benar. Kompromi sudah. Tapi Alkitab mencatat bahwa banyak kesempatan untuk mereka kompromi. Tapi Alkitab juga memberikan kesaksiannya. Mereka tetap menuruti firman Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang karena tidak mau kompromi mengalami kerugian, saudara. Kerugian penghasilan dan kerugian dalam banyak hal, saudara. Karena tidak mau kompromi, rugi, saudara. Anak-anak Tuhan di masa itu
Karena tidak mengkompromi dengan pemerintah yang dengan adat kebiasaan mereka, penyembahan kepada dewa. Orang-orang yang tidak menjalankan ini, terima jemaat, orang-orang percaya, mengalami namanya banyak hambatan, tantangan. Dan tidak banyak yang mengalami kerugian, saudara. Tetapi Alkitab mencatat 2 kali, saudara, bahwa mereka tetap bertekun mentaati firman Tuhan. Ada banyak hal yang juga menghambat mereka untuk menginjil. Untuk bagaimana mereka menghadirkan kerajaan Allah. Tantangan dari luar, tantangan dari dalam. Kita mencatat ada tantangan dari dalam, dari orang Yahudi sendiri. Kalau tantangan di luar adalah dari orang-orang atau dari pemerintahan. Dari penyembah-penyembah berhala. Tapi ada tantangan di dalam yaitu orang-orang, misalkan kali kita gambarkan hari ini, orang-orang Kristen sendiri tantangannya, saudara. Saya mendengar banyak-banyak kesaksian yang hari-hari ini kita tahu bahwa ada satu hamba Tuhan yang lagi viral karena dia membongkar kebenaran, saudara. Dan banyak cibiran yang terjadi. Waduh, kamu terlalu sadis, kamu terlalu terang-terangan, kamu terlalu tidak pakai hikmat. Wah, banyak sekali cemoohan. Tapi mari kita lihat bersama-sama. Ada memang orang-orang yang diberikan keberanian yang betul-betul, yang tidak takut apapun juga, saudara. Sehingga banyak orang yang akhirnya karena pengaruh daripada oikumene ataupun toleransi, akhirnya tidak berani lagi untuk memberitakan Injil, saudara. Tidak berani lagi mau menyatakan bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu hanya dalam Yesus Kristus, saudara. Karena mungkin, waduh, saya ngomong ini tidak enak nih. Oh, kalau saya ngomong kebenaran ini nanti hubungan kami jadi tidak baik, saudara. Tapi hari-hari ini kita belajar dari jemaat Philadelphia ini. Jemaat ini jemaat yang bertekun jalankan perintah amanat agung. Tuhan berkata, bersaksi, menginjilah, jalankan kehendak Tuhan. Hadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang-bidang pekerjaanmu. Hadirkan kebenaran di sana, hadirkan damai di sana. Hadirkan kasih Tuhan di sana. Untuk usaha-usaha ini, mereka bukan hanya dihambat dari luar, dihambat dari dalam. Tapi Alkitab tidak mencatat mereka menyerah. Tapi mereka tetap lakukan firman Tuhan. Mereka tetap taat kepada Tuhan. Suatu saat Paulus, maksudnya yang dalam Kisah Para Rasul ada yang mereka yang menginjil, tiba-tiba mereka harus diperhadapkan, itu Petrus ya. Petrus diperhadapkan kepada tua-tua orang-orang Yahudi, dikatakan bahwa mereka menyuruh berhenti engkau memberitakan lagi tentang nama itu, nama Yesus. Tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka berkata, coba kamu timbang sendiri, lebih baik berkenan kepada manusia atau berkenan kepada Tuhan. Tapi mereka berkata, kami akan tetap memilih untuk berkenan kepada Tuhan. Sebab itu, jemaat ini tercatat sebagai jemaat yang bertekun dalam mentaati firman Tuhan. Karena mereka bukan hanya menjalani hidup yang benar, tapi mereka juga memberitakan tentang kebenaran itu seperti apa, saudara. Memberitakan tentang Yesus. Dan Alkitab mencatat bahwa untuk yang apa yang mereka lakukan ini, kalau yang tadi, untuk ketekunan yang mereka memiliki untuk mencari Tuhan, mereka menemukan Tuhan, saudara. Mereka mengalami Tuhan dalam aniaya. Mereka mengalami Tuhan dalam kesusahan. Saya percaya orang-orang yang mencari Tuhan dengan bertekun pasti akan mengalami Tuhan. Orang-orang yang bertekun mengikuti atau melakukan firman Tuhan pasti akan melihat dan mengalami seperti yang dialami jemaat Philadelphia, yaitu mereka terbuka pintu bagi mereka. Bahkan Tuhan memperkenalkan diri sebagai akulah yang bisa membuka dan menutup. Aku memiliki kunci untuk membuka dan menutup. Sehingga dalam hal jemaat bertekun dalam menjalankan firman, menjalankan hidup yang benar, Tuhan perlu membuka pintu dalam hidup mereka, saudara. Ada banyak orang-orang yang di sini takut untuk lakukan firman. Takut nanti penghasilan jadi berkurang. Dengar baik, justru ketika kamu lakukan firman, itu kesempatan Tuhan akan membuka jalan buat kamu.
Yang mengerti katakan amin. Jangan takut saudara, hidup dalam kebenaran. Orang berkata kalau kamu hidup benar, pasti tertutup jalan. Oh sudah tertutup promosi, siapa bilang? Justru Tuhan berkata, dalam keadaan kamu mau hidup benar ini, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan membuka pintu. Sehingga banyak orang yang sengaja untuk tidak taat sama Tuhan, Tuhan menutup pintu-pintu mereka. Di hadapan manusia sepertinya terbuka. Tapi di hadapan Tuhan mereka sudah mulai tertutup pintu-pintu mereka. Ada banyak orang yang melakukan ketidakbenaran. Mereka pikir mereka punya usaha lagi mantap saudara. Padahal Tuhan lagi mulai tutup pelan-pelan saudara. Satu saat kita langsung berkata, waduh kenapa seperti ini saudara. Ada waktu-waktu di mana juga jemaat-jemaat ini berpikir bahwa, wah tidak mungkin mereka akan terus memberitakan Injil. Kenapa hambatan banyak? Tapi dengan hambatan yang begitu banyak mereka berkata, tapi kita harus tetap pilih untuk bertekun memberitakan Injil. Dan Tuhan berkata, aku akan buka pintu-pintu penginjilan itu. Berapa banyak yang percaya bahwa di saat waktu kita menginjil orang menolak. Tapi ada beberapa yang bisa menerima itu. Katakan amin. Di saat Paulus memberitakan firman, banyak orang yang menolak. Tapi ada 1-2 orang yang Kopassus-kopassusnya Tuhan, tentara-tentara Tuhan muncul di situ. Mungkin di antara mayoritas yang kita sampaikan firman, kita menginjil, satu keluarga tidak semua terima, bahkan paling banyak menolak. Tapi minimal ada 1 yang terima saudara. Tapi mereka adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Katakan amin. Kadang-kadang kita akan lihat, wih yang nolak banyak. Stop sudah. Lihat mayoritas menolak. Tapi kita tidak lihat yang sedikit ini. Tapi sedikit inilah orang yang akan dipakai Tuhan dengan hebat, saudara. Saudara melihat ketika Paulus menemukan Priscilla Aquila ini. Oh mereka orang hebat ternyata. Berpikir bahwa di Efesus itu semua menolak. Tapi ternyata ada beberapa keluarga pribadi yang menerima, saudara. Jadi saya percaya bahwa setiap pemberitaan firman Tuhan, dan ini yang memberikan saya semangat. Setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap firman yang kau sampaikan kepada keluargamu, tidak ada yang sia-sia, saudara. Dalam jemaat Philadelphia, Alkitab berkata bahwa orang-orang yang menentang, yaitu orang-orang Yahudi, Tuhan akan buat mereka itu bertekuk lutut. Tuhan akan buat mereka datang kepadamu dan bersaksi bahwa dalammu ini ada Tuhan. Dalam gereja ini terlalu banyak kesaksian, saudara. Semenjak 9 tahun lalu saudara saya ada di tempat ini. Banyak orang-orang yang dengan anarki mau menentang pelayanan. Tapi saya berkata, Tuhan, saya cuma disuruh untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman di sini. Dan saya percaya Tuhan punya bagian untuk membuka. Katakan amin, saudara. Jadi kalau manusia mau tutup, kalau Tuhan yang buka, oh tidak bisa. Tapi kalau Tuhan tutup, manusia berusaha buka, sudah bisa juga. Tapi kalau Tuhan buka, sudah bisa. Jadi mari kita lihat bersama-sama. Justru waktu kita taat kepada firman Tuhan seperti jemaat Philadelphia, Tuhan membuka jalan. Katakan amin. Anak muda, kalau engkau taat kepada Tuhan, Tuhan buka jalan. Katakan amin. Haleluya. Orang-orang tua, pekerja-pekerja, kalau kamu taat sama Tuhan, Tuhan buka jalan. Orang mungkin tutup jalan, kalau Tuhan buka jalan, tenang saja, saudara. Tapi kalau Tuhan tutup jalan kamu, orang mau buka bagaimanapun, hanya sebentar saja terbuka itu. Mari kita lihat, selanjutnya dikatakan bahwa jemaat ini bertekun, ditandai dengan apa? Mereka bertekun untuk terus mengakui namanya Tuhan dalam segala hal. Alkitab berkata bahwa engkau tetap melakukan menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Itu ayat yang ke-8 bagian akhir. Engkau tidak pernah menyangkal namaku. Ketekunan yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia dikatakan bertekun mengakui namanya Tuhan
dalam segala hal. Hari-hari ini adalah hari-hari yang disebutkan ujian untuk setiap kita. Orang-orang yang percaya mau tetap berkata bahwa sesungguhnya Tuhan yang saya percaya tetap adalah Tuhan yang mengendalikan semuanya. Lewat apa? Ketika ada kejadian-kejadian yang mungkin menghancurkan banyak hal dalam hidup kita. Tapi masihkah kita tetap percaya bahwa Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang mengendalikan semuanya? Amin. Ternyata ketika kita putus asa, ketika kita menjadi kecewa, ketika kita menjadi pesimis, ketika kita menjadi uring-uringan dan berbagai reaksi sikap yang negatif terhadap Tuhan. Ketika kita khawatir, ketika kita takut, satu sisi kita berpikir bahwa itu menyenangkan daging kita ya. Tapi ingat, itu bisa bagi orang lain. Itu bisa menyangkali iman kita loh. Ini hati-hati saudara. Ada waktu-waktu di mana kesusahan, ketika kesusahan terjadi, kita mengalami kekhawatiran yang luar biasa, kita mengalami ketakutan yang luar biasa, dan bahkan sikap-sikap hati yang salah. Kita sedang menyangkal yang namanya Tuhan yang berkuasa itu. Yang kita nyanyikan setiap hari, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Tapi di saat ada masalah kita berkata bahwa, aduh Tuhan, apalagi ini Tuhan. Jadi jemaat-jemaat Philadelphia, jemaat-jemaat yang tetap mengatakan bahwa mereka tidak akan menyangkal Tuhan. Bahkan mereka tetap mengakui Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu penuh kasih dalam penderitaan apapun yang mereka alami, dalam kesusahan apapun yang mereka alami. Dan saya percaya ini orang-orang yang mengenal Tuhan dan bukannya mengenal Tuhan, tapi yang mengalami Tuhan setiap hari. Pasti akan memiliki situasi sikap hati yang seperti ini. Sikap hati yang terus percaya kepada Tuhan. Orang-orang ini tetap percaya bahwa Tuhan mengendalikan, mengatur semuanya. Enggak bisa tidak. Sekalipun yang kenyataan yang kita lihat adalah hal-hal yang mungkin tidak baik. Saudara melihat mungkin ada gagal panen. Masihkah engkau masih mempercayai bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang berkuasa dan engkau memilih untuk tetap tenang dan bersyukur? Katakan amin saudara. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan yang dipercayai oleh mereka dan diakui dalam segala hal apapun yang mereka alami. Mereka bertekun, tidak menyangkal dia, tidak menyangkal namanya. Mereka bertekun dalam situasi bencana yang mereka alami, yang mengalami kerugian banyak. Tapi mereka tetap mengerti bahwa Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang tetap mengendalikan semuanya. Suatu saat saya pernah membaca satu kesaksian saudara. Itu kesaksian dari seorang yang sakit kanker, mungkin stadium 4 saudara. Dia dalam satu ruangan semua penyakit kanker. Dan satu prinsip yang ada dalam hidupnya, dia berkata bahwa sakit kanker ini adalah hadiah bagi saya. Banyak orang tidak mengerti dengan bahasa dia. Dia terus katakan, ini sakit kanker ini hadiah buat saya. Ada mungkin melihatnya sebagai suatu kutukan, ada yang melihatnya sebagai suatu hukuman, dan berbagai macam pemahaman, saudara. Tapi seorang ini, dia berkata bahwa kanker ini adalah hadiah bagi saya. Dan akhirnya hal itu memang bukan hanya dalam perkataan. Sekitar orang yang penyakit kanker melihat dia terus memuji Tuhan. Dia terus menaikkan syukur kepada Tuhan. Memang bukan hanya perkataan, tapi setiap hari. Pagi dia langsung bangun, dia bersyukur kepada Tuhan. Jadi dia berkata bahwa hadiah maksudnya adalah karena lewat ini semua, dia boleh mengenal dan mengalami Tuhan. Tidak banyak orang yang akan bisa memiliki perspektif seperti ini. Melihat masalah sebagai hadiah dari Tuhan. Rata-rata melihat masalah itu sebagai suatu hal yang tidak baik. Ini perlakuan yang tidak penuh kasih dari Tuhan. Tapi seorang ini berkata bahwa ini hadiah buat Tuhan. Ada yang mau berkata di tempat ini kalau sakit kanker adalah hadiah? Jemaat Philadelphia, jemaat yang mengerti saudara tentang hal ini. Mereka adalah jemaat yang sering kehilangan segala sesuatu yang mereka sudah kumpulkan karena bencana. Alkitab berkata bahwa mereka tetap tidak menyangkal nama Tuhan. Mereka tetap mengakui nama Tuhan.
adalah nama yang penuh kasih, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama di atas segala nama. Amin, saudara. Dalam kesaksian itu dia lanjutkan terus, dia berkata bahwa hanya dengan kanker ini dia belajar tentang bagaimana bisa melayani orang, saudara. Memotivasi orang, membangun orang lain. Jadi banyak hal yang dia alami ketika dia mengalami malah sakit penyakit. Jadi apa yang dialami oleh jemaat Philadelphia ini mirip dengan apa yang dialami oleh ibu ini. Bahwa apa yang terjadi atas hidup mereka sudah memberikan kemajuan iman dalam hidup mereka. Sehingga mereka bisa berkata bahwa ini adalah hadiah bagi mereka, saudara. Sehingga mereka tidak sekali-kali akan menyangkal nama Tuhan. Katakan amin. Beda dengan orang sekarang ya. So tidak ada, belum punya jodoh aja sudah berkata bahwa Tuhan sudah jawab, beta cari jodoh sendiri. Mumpung di sini banyak yang cari jodoh ya. Bukan cari, tunggu jodoh dari Tuhan. Tuhan tidak jawab, beta cari. Banyak pasang di Facebook, taruh status, lajang. Lebih perjelas lagi mencari pasangan hidup dengan cara yang saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tidak ada di tempat ini. Kalau saya lihat, saya ada juga di Facebook, saya lihat ini status anak muda di tempat ini. Waduh, bahaya ini. Tuhan, lu tidak buat jalan, beta bikin jalan. Lu tidak buka pintu, beta buka pintu sendiri, saudara. Jadi hari ini kita bukan orang bertekun. Orang bertekun tetap kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tapi kita percaya juga Tuhan akan membuka pintu buat kita. Yang berikut, ketekunan daripada orang-orang yang ada di Philadelphia. Alkitab juga mencatat bahwa mereka bertekun dalam aniaya, saudara. Saudara perhatikan di ayat-ayat selanjutnya. Saudara akan menemukan bahwa betul-betul mereka dalam pencobaan, dalam ujian, dalam bahaya, dalam tekanan. Dari luar, dari dalam. Mungkin akan ada seperti Ayub juga. Tapi tidak digambarkan di sini. Mungkin dalam keluarga ada yang percaya dan yang tidak percaya seperti Ayub dan istrinya. Ayub berkata begini, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga aku balik. Mama tua di belakang bilang, lu benar. Ada juga yang menyeletup di belakang ini. Tuhan apa itu yang kamu percaya itu? Tuhan apa yang izinkan semua terjadi begini? Hari-hari ini mungkin kita bukan ada dari luar, dari dalam yang paling parah tuh. Dari dalam yang terus melemahkan kita. Lu berdoa terus, apa yang terjadi? Lihat yang terjadi seperti ini. Kalau ada yang suara-suara begitu, engkau harus tetap tunjukkan, engkau harus tetap bertekun, saudara. Amin. Harus tetap bertekun, saudara. Kalau ada cibiran-cibiran dari orang-orang di samping yang berkata, siapa Allahmu? Apa yang dia perbuat buat kamu? Jemaat ini, jemaat yang bertekun. Mereka bertekun dalam aniaya. Aniaya ini bukan aniaya fisik, saudara. Aniaya mungkin cibiran. Mungkin bicara tentang makian. Ataupun bicara tentang hal-hal yang melemahkan yang lain. Mana iman kamu? Katanya kamu orang percaya, katanya Tuhan kamu hebat. Mana buktinya? Justru kita apes ini. Kalau ada seperti itu. Ingat, Tuhan lagi lihat ketekunanmu. Amin. Tuhan tidak fokus kepada cobaan itu, tantangan itu. Tuhan fokus kepada ketekunanmu. Dan saya percaya kita akan memilih untuk tetap bertekun. Dari semua ketekunan ini, jelaslah kita mengerti bahwa ketekunan yang dialami oleh jemaat Philadelphia adalah ketekunan yang muncul karena mereka pertama percaya kepada Tuhan. Saudara mengerti ayat dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Katakan amin, saudara. Inilah orang-orang yang percaya, tapi bukannya sekedar percaya, tapi mengasihi Tuhan. Saya katakan, tegaskan saya lagi, yang percaya dan mengasihi Tuhan. Karena ada orang percaya tapi tidak mengasihi Tuhan. Penting. Kalau kita percaya dan mengasihi Tuhan, kita tahu bahwa kuasanya luar biasa dahsyat.
kuasanya tidak tertandingi. Dia tetap bertata sebagai Allah yang berkuasa atas segalanya. Kalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita, tidak mengurangi kekuasaannya, saudara. Dia tetap Allah yang berkuasa. Dia tetap Allah yang mengendalikan semuanya. Yang percaya katakan amin. Jangan terpengaruh dengan bahasa orang berkata, oh lu ngalami begini karena yang kamu bikin begini toh. Jangan saudara terintimidasi. Lihatlah kepada Tuhan. Lihatlah kepada Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih itu. Pasti tidak main-main ketika izinkan sesuatu itu terjadi. Tuhan kurang kerjaan, kasih celaka dia. Atau Tuhan kurang kerjaan, kasih dia bangkrut. Tuhan kurang kerjaan itu saudara. Kalau tidak punya rencana saudara. Makanya bukan hanya orang percaya. Tapi seperti orang di Philadelphia. Orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Saudara tahu kalau mengasihi Tuhan bagaimana? Apapun yang terjadi. Saya tetap percaya bahwa Tuhan punya kasih bagi saya. Tetap kasih yang besar. Itu orang mengasihi Tuhan begitu. Orang yang mengasihi Tuhan akan berkata bahwa apapun yang saya alami. Kuasa Tuhan masih tetap sama dari dulu sekarang hingga selamanya. Itu dia. Bukan hanya dalam lagu saudara. Tapi dalam sikap hati kita yang tenang ketika hadapi apapun. Tetap percaya ketika hadapi apapun. Jadi pertumbuhan ketekunan mereka itu tidak seperti membalik telapak tangan saudara. Tetapi karena iman, pengenalan mereka dan percaya mereka dan cinta mereka akan Tuhan. Itu yang membuat mereka bisa punya ketekunan saudara. Hari-hari ini Anda mau punya ketekunan? Jadilah orang percaya yang mengasihi Tuhan. Kalau bukan orang percaya yang mengasihi Tuhan, engkau tidak mungkin punya ketekunan jenis ini. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ketekunan jenis ini hanya milik dari orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak ada alasan untuk kita tidak berkata Tuhan Yesus baik. Gak ada alasan saudara. Kalau kamu hadir hari ini, engkau masih ada hari ini. Ini bukti bahwa Tuhan itu baik buat kamu. Kita punya 1001 alasan saya berkata untuk berkata Tuhan itu baik. Sekalipun banyak masalah yang terjadi. Ingat. Untuk hasilkan ketekunan. Ternyata mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada satu titik di mana mereka tidak lagi fokus kepada upah yang mereka bisa terima hari ini. Tapi mereka bisa melihat kepada hal yang lebih kekal lagi. Yang lebih kuat sifatnya, yang lebih mulia sifat. Mungkin ketika engkau kehilangan orang yang engkau kasih, kita mau bilang bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu apakah bisa membangkitkan lagi dan membawa kembali ke kamu? Tidak bisa saudara. Dia hanya bisa melihat bahwa apa? Kasih Tuhan tidak terbatas daripada hanya membawa kembali suaminya atau istrinya, anaknya. Tetapi melihat kepada ada sesuatu yang lebih mulia yang Tuhan sudah siapkan bagi kita ke depan. Amin saudara. Kalau pemahaman iman kita, jenis percaya kita, jenis mengenal Tuhan, jenis kasih kita kepada Tuhan sudah sampai di titik ini. Saya percaya kita adalah jemaat-jemaat yang seperti jemaat Philadelphia yang akan dicatat oleh Tuhan secara khusus. Amin. Tapi jemaat Philadelphia jemaat yang juga bisa mengalami, ada banyak hal, bukan hanya mengalami di surga, tapi mengalami juga banyak hal dalam dunia ini. Makanya saya berkata bahwa pasti ada hiburan-hiburan yang Tuhan berikan. Meskipun hiburan-hiburan itu tidak bisa menjadi suatu kebahagiaan yang akhirnya menjadi fokus kita. Tidak saudara. Karena kalau lihat kebahagiaan yang sifatnya tetap bagi jemaat Philadelphia enggak. Karena apa? Gempa itu tidak pernah berhenti saudara. Mungkin waktu mereka dengarkan firman ini, gempanya masih goyang saudara. Setelah firman ini disampaikan, tenang sedikit. Tapi mungkin minggu depan dia datang lagi gempa saudara. Iman yang jenis inilah iman yang pasti dicatat oleh Tuhan. Iman jenis inilah iman yang nanti seperti kita akan lihat.
mereka pasti akan jadi sokok guru, jadi pilar, jadi pembangun, jadi pemotivasi, jadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Katakan amin, saudara. Jadi kesaksian bagi orang lain, pasti, saudara. Dan yang berikut, saudara, iman jenis atau ketekunan jenis ini bukan hanya dihasilkan bagi orang yang percaya dan mengasihi Tuhan, tetapi dihasilkan lewat ujian. Kita mengerti betul ketika Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga. Yakobus 1 ayat yang ketiga berkata begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Jadi untuk bisa menghasilkan ketekunan jenis jemaat Philadelphia ini, bukan hanya percaya dan mengasihi Tuhan, tapi mereka mengerti bahwa itu harus lewati ujian, saudara. Tidak mungkin tidak ada ujian. Jadi bersyukur kalau dalam tahun kemenangan ini, saudara melihat masalahnya banyak sekali, saudara. Melihat tekanannya banyak sekali. Dari luar, dari dalam, di ekonomi, di kesehatan. Banyak sekali tekanannya. Jadikan itu sebagai ujian untuk membentuk buah ketekunan itu bagi kita. Katakan amin, saudara. Katakan amin, saudara. Susah bilang amin ya. Masih agak berat. Pak, berat sekali Pak. Waduh Pak, tidak mengalami apa yang saya alami. Ya memang kita tidak bisa sama, saudara. Tapi minimal saudara harus mengerti bahwa kita harus belajar bahwa ada orang-orang yang mengalami lebih daripada kita, saudara. Kadang-kadang ketika kita hanya menutup mata kita melihat kepada kita sendiri, kita tidak melihat orang lain mengalami hal yang lebih fatal dari kita, saudara. Tetapi ada orang-orang yang memang mengalami hal yang fatal itu meninggalkan Tuhan. Tapi kita juga memiliki kesaksian-kesaksian. Orang-orang yang mengalami hal ini tetap beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetap setia dengan Tuhan. Jadi ujian, saudara. Tidak mungkin tidak ada ujian. Ketika jemaat ini harus mengalami yang namanya Tuhan mencatat hidup mereka bahwa mereka adalah orang yang tekun. Saya berkata goncangan dalam tempat di mana mereka tinggal, tantangan dari luar, penyembah berhala, tantangan dari dalam, orang Kristen sendiri, tantangan dari keluarga, pasti. Karena tidak semua mungkin dalam keluarga percaya. Tapi justru Tuhan berkata bahwa, saya tahu kekuatanmu tidak seberapa hadapi begitu. Tapi dengar baik. Ketika engkau mau bertekun, paling tidak buah ketekunan itu bisa muncul. Dan itu yang saya catat dalam hidupmu. Saya mau ketika saya ketemu dengan Tuhan, yang Tuhan catat bagi saya adalah, kamu punya ketekunan. Kamu sudah bertekun. Tapi hanya orang-orang yang karena mengalami banyak ujian. Sehingga hari-hari ini, jangan kita marah lagi dengan Tuhan ketika banyak ujian terjadi. Jangan lagi marah dengan Tuhan ketika banyak pencobaan terjadi. Tapi percayalah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sedang memunculkan buah ketekunan itu. Dan Alkitab juga mencatat bahwa ketekunan yang kita miliki, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang tekun pasti menerima apa yang menjadi janji Tuhan. Katakan amin. Dunia kerja membutuhkan ketekunan, amin. Di dalam keluarga, hubungan suami istri membutuhkan ketekunan, amin. Walaupun di tengah jalan kita, beta sudah salah pilih. Tapi Tuhan bilang, bertekun. Lu so pilih, bertekun. Kacamata kuda. Tetap ini wanita yang paling tercantik yang saya pernah ketemukan dalam dunia ini. Istri-istri, lihatlah. Suamimu tetap ini pria yang terganteng. Yang Tuhan sudah tetapkan bagi saya. Sehingga kita tetap bertekun, saudara. Katakan amin. Bertekun itu memang pasti ada hal-hal yang tidak enak yang kita lihat. Kadang-kadang kita punya ekspektasi yang tinggi dengan seseorang. Waktu berjalan, ternyata dia mengecewakan kita, saudara. Tapi Tuhan berkata, bertekunlah dengan orang-orang jenis begini, saudara. Kamu pasti teruji luar biasa. Kamu pasti menjadi pribadi-pribadi yang lebih dikatakan memiliki buah ketekunan itu. Jadi tetap harus ada ujiannya.
Jadi hari-hari ini kita memiliki satu harapan bahwa minimal lewat ujian ada buah ketekunan yang muncul. Tapi Tuhan berkata juga bahwa Tuhan akan melindungi engkau. Ayat 10 berkata, karena engkau menanti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Orang berkata bahwa kita nanti tidak akan ada dalam pencobaan. Pasti ada, saudara. Pasti, saudara. Apakah yang kena corona cuma orang-orang tidak percaya? Orang-orang percaya juga kena, saudara. Apakah dampak ekonomi cuma orang-orang tidak percaya? Kena semua, saudara. Tapi minimal kita tahu bahwa Tuhan melindungi kita dalam pencobaan. Tuhan menjaga kita dalam pencobaan. Menjaga apa? Menjaga supaya tidak murtad dalam pencobaan. Menjaga untuk tetap tidak menyangkal Tuhan dalam pencobaan. Itu saja. Menjaga. Bukan menghindarkan, tapi menjaga supaya kita tetap mempercayai Tuhan itu baik. Jadi Alkitab berkata bahwa selain percaya dan mengasihi Tuhan, kita harus menerima ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Harus lewat ujian. Dan yang berikut, yang terakhir saudara, dikatakan begini. Ayat Alkitab, kalau kita memperhatikan bahwa bukan hanya saja kita adalah orang-orang yang harus melalui ujian, tapi melalui latihan. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Dan ada banyak ayat-ayat yang lain tentang bicara tentang latihan, saudara. Seorang Paulus pernah berkata bahwa tentang latihan badani itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu atau latihan beribadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ada latihan yang kita harus alami, yang harus kita lalui, saudara. Latihan-latihan yang harus kita ikuti, saudara. Yang kita harus geluti terus. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang terlatih untuk bertekun dengan latihan-latihan yang mungkin diizinkan sama Tuhan. Kalau saya meminjam kalimat, mungkin ada kurikulum-kurikulum yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Tetapi kita harus tetap memilih untuk mengikuti latihan-latihan itu. Seperti yang pelayanan, disuruh latihan sampai beberapa kali, saudara. Tapi kita mengerti bahwa latihan-latihan ini membuat kita lebih siap untuk melayani, betul tidak? Coba saudara tidak latihan, saudara langsung tampil saja. WL hebat pun dia akan gagap, saudara. Latihan itu penting, saudara. Jadi ada latihan-latihan yang Tuhan mau untuk kita latih. Kita latih diri kita berdoa, latih diri kita beribadah, latih diri kita memuji menyembah Tuhan. Ada banyak orang-orang ketika datang di sini, ngapain? Ada orang sudah angkat tangan serius menyembah Tuhan, dia masih lihat begini. Kenapa? Tidak terlatih memuji menyembah Tuhan. Memang di sini tempat latihan juga sih, tapi di rumah juga kita melatih menyembah Tuhan. Sehingga ketika sampai di tempat ini kita langsung fokus menyembah Tuhan. Latih berdoa. Jadi bukan datang ibadah doa. Udah angkat pantat begini kan duduk begini tuh. Berlutut sudah bisa, saudara. Atau mau duduk berdoa sudah gelisah. Mendengarkan firman Tuhan, aduh. Sudah lihat-lihat jam. Pak pendeta kayaknya sejam pulang. So habis jam. Jadi latihan-latihan yang membuat kita tekun. Dalam banyak hal. Tuhan izinkan kita untuk berlatih, untuk bertekun. Dan ternyata ini bisa berkorelasi dengan rohani, saudara. Latihan-latihan setiap hari ini yang kita lakukan dalam perkara-perkara kecil. Ini bisa diaplikasikan kepada hal rohani. Yang membuat kita bisa bertekun. Sehingga saya percaya hari ini. Semua kita yang ada di tempat ini. Kita akan menjadi orang-orang yang seperti jemaat Philadelphia. Dicatat sebagai orang-orang yang bertekun menantikan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, saudara.